Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3365 sampai bab 3366. Semua orang kaget ketika mendengar perkataan murid Xing Yi. Ternyata inilah protagonis dari pertemuan penginjilan ini, Guru Cihang. Pada awalnya mereka hanya mengetahui bahwa konferensi penginjilan itu baik, namun mereka tidak memiliki kesadaran yang nyata. Tapi sekarang, sosok Master Cihang muncul di laut, dan dengan cahaya keemasan, dia dengan mudah mengalahkan Ratu Naga Iblis yang gila. Ekspresi semua orang kaget dan bersemangat. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan kepala Cihang, tetapi yang membuat mereka bersemangat adalah kesempatan yang sangat langka bagi orang sekuat itu untuk mengajari mereka. Semua orang berdiri di dek kapal, ternganga melihat keajaiban Guru Cihang. Kepala Cihang hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke Pulau Peri Cihang. Mata semua orang mengikuti sosoknya dengan cermat sampai dia menghilang ke langit. Mereka penuh dengan harapan, menantikan untuk mendengarkan ajaran Guru Cihang di Pulau Abadi Cihang. Setelah itu, semua orang mulai berbicara dengan pelan. Apakah kamu melihatnya? Apakah itu benar-benar Tuan Cihang? Kekuatannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Aku tidak pernah mengira akan ada makhluk sekuat itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengubah monster itu menjadi abu. Yang lain mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena kegembiraan. Ini seperti dewa legendaris yang turun ke bumi. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Kekuatan Master Cihang mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita tandingi seumur hidup kita. Ya, penampilannya memungkinkan kita melihat kemungkinan kultivasi yang tak terbatas. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Xing Yi sangat bangga dan berkata, "Saya, Guru Cihang, telah berlatih selama beberapa tahun. Kultivasinya tidak terduga. Jika Anda ingin mencapai tingkat guru, berhentilah bermimpi." Gong Qianyu dan Zhou Qiong juga berbicara dengan tenang di samping mereka. Dengan ekspresi di wajah mereka juga penuh kejutan. "Qianyu, apa menurutmu kita bisa mencapai level Master Cihang suatu hari nanti?" Zhou Qiong bertanya dalam hayalan, dengan sedikit nada ketidakpastian dalam suaranya. "Saya yakin selama kita terus bekerja keras, suatu saat kita akan sekuat Komandan Cihang," kata Gong Qianyu dengan sangat iri sambil melihat ke arah Komandan Cihang ketika dia masih muda. "Tetapi kekuatan Jenderal Cihang sangat luar biasa. Bisakah kita melakukannya?" Zhou Qiong masih sedikit skeptis. Alasan mengapa Guru Cihang mencapai kondisi seperti itu adalah karena dia telah berlatih selama ratusan tahun. Selama kita memiliki tekad dan ketekunan untuk berlatih selama ratusan tahun, mungkin kita juga bisa melakukannya. Ye Chong memandang kedua orang itu dengan geli. Sepertinya tidur di kamar yang sama tadi malam membuat hubungan mereka jauh lebih baik. "Ye Chong, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Liu Jing bertanya dengan lembut. Ye Chong mengangkat bahu. Kepala Cihang ini harusnya berada di atas tingkat ke-10 dari Sky Ascender. Bahkan jika saya berada di puncak, saya bukan tandingannya. Saya sangat kuat. Liu Jing secara alami terkejut dengan kekuatan Sky Ascender, namun, ada hal lain yang ingin dia tanyakan. "Maksudku, apakah kamu mengatakan bahwa monster besar tadi adalah sesuatu yang diperhitungkan oleh guru?" Liu Jing bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Mungkin tidak. Naga gila iblis datang setelah Chen Jie karena dia membunuh cucunya. Dan dia dibunuh dengan mudah. Seharusnya itu bukan masalah besar." "Seharusnya begitu." Chen Jie di sisi lain masih shock. Lagi pula, monster besar itu datang terutama untuk membalas dendam padanya.
Untungnya Jenderal Chihang mengambil tindakan dan membunuh monster besar ini. Jika tidak, dia pasti akan mati. Chen Jie berpikir dalam hati. Dan kemudian dia secara tidak sengaja melihat Ye Chong dan Liu Jing berbicara satu sama lain. Mereka tampak sangat dekat, dan dia masih cemburu. Setelah itu, perahu terus berlayar selama setengah jam, dan semua orang akhirnya menginjakkan kaki di Pulau Peri Chihang. Ketika perahu perlahan berlabuh, Ye Chong, Liu Jing, Zhou Qiong dan yang lainnya menginjakkan kaki bersama di Pulau Peri Chihang. Begitu Ye Chong tiba di sini, dia merasakan energi spiritual yang sangat kaya. Tampaknya tempat ini memang surga. Dan orang-orang di sekitar semuanya dikejutkan dengan pemandangan indah di depan mereka. Melihat sekeliling, Pulau Peri ini dikelilingi oleh suasana peri yang kabur. Dan udaranya dipenuhi dengan keharuman bunga yang ringan serta nafas yang segar, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Vegetasi di pulau ini subur, dan bunga serta tanaman eksotis dapat dilihat di mana-mana. Beberapa dari bunga dan tanaman eksotis yang belum pernah terlihat di tempat lain ini memancarkan fluoresensi samar. Sementara yang lain bergoyang tertiup angin dan memancarkan aroma yang menyegarkan. Pepohonan di kejauhan menjulang tinggi, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Sinar matahari menyinari celah-celah dedaunan, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan, membentuk berkas cahaya. Tempat ini seperti surga di bumi, seseorang pasti mengaguminya. Lihat bunga-bunga itu, warna dan bentuknya belum pernah kulihat sebelumnya. Gadis lain menunjuk ke arah sekumpulan bunga aneh yang memancarkan cahaya warna-warni dan takjub. Tidak ada yang menyangka akan ada pemandangan indah seperti itu di pulau di laut dalam. Untuk beberapa waktu, Liu Jing, Gong Qianyu dan Zhou Qiong juga tertarik dengan pemandangan indah di pulau itu. Meski dikelilingi air laut, sebenarnya terdapat sebuah sungai kecil di pulau kecil ini. Alirannya berdeguk, jernih, dan air bersinar dengan cahaya perak di bawah sinar matahari, seperti sabuk giok yang mengalir. Di samping sungai, sebenarnya ada beberapa burung bangau yang mondar-mandir dengan anggun, bulunya yang putih bersinar diterpa sinar matahari. Minumlah ini dulu. Mereka bahkan lebih cantik dari bulu susan kita. Bulu mereka sangat putih dan postur mereka sangat anggun. Liu Jing tidak bisa tidak mengaguminya. Matanya menunjukkan rasa iri dan cinta. Di tengah Pulau Peri, Anda bisa melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menonjol. Puncak gunung itu diselimuti awan dan kabut, seolah-olah merupakan pintu gerbang menuju surga. Di kaki gunung menjulang beberapa bangunan kuno, dengan gaya sederhana dan elegan, berpadu harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya. Semuanya, selamat datang di Pulau Abadi. Ayo pergi ke tempat konferensi penginjilan sekarang, kata murid Xing Yi dengan bangga. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti murid Xing Yi menuju puncak gunung. Bangunan di kaki gunung itu terlihat sangat kuno, tetapi penuh dengan roh peri. Liu Jing menatap bangunan di kejauhan dan berbisik kepada Ye Chong. Ya, energi spiritual di sini sangat kaya. Ternyata masih ada tempat yang tersembunyi di bumi, kata Ye Chong dengan suara rendah. Energi spiritual di sini lebih dari energi spiritual yang dikumpulkan di dojo istana naga miliknya. Pantas saja seseorang seperti Master Chihang bisa dibudidayakan. Semua orang mengikuti murid-murid Xing Yi dan berjalan menuju ke sana. Mereka sangat tertarik dengan pemandangan indah di sekitar mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan keingintahuan tentang Pulau Abadi Chihang. Dan mereka bahkan lebih menantikan konferensi penginjilan mendatang.
Segera murid-murid Xingyi membawa mereka ke tempat pertemuan penginjilan, sebuah alun-alun besar di kaki gunung. Yang mengejutkan Ye Chong, alun-alun utama sudah dipenuhi orang. Selain kelompoknya, ternyata lebih banyak lagi orang yang datang untuk mengikuti pertemuan penginjilan ini. Chihang Xiadao, alun-alun utama, matahari bersinar terang di alun-alun. Di kejauhan terdengar hiruk-pikuk orang di alun-alun. Alun-alun ini berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Kadang-kadang terdengar beberapa kicau burung yang nyaring dari dahan dan dedaunan, menambah sedikit vitalitas pada acara khidmat ini. Saat ini, ribuan pemimpin muda telah berkumpul di alun-alun. Orang-orang ini mengenakan berbagai kostum dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Di depan penonton ada podium. Podium setinggi setengah meter terbuat dari kayu rosewood halus. Permukaannya sehalus cermin dan sedikit memancarkan aroma kayu cendana. Di belakang podium terdapat layar besar, dengan lukisan burung bangau, naga, dan benda-benda baik lainnya di atasnya, yang begitu hidup sehingga seolah-olah meledak keluar dari layar kapan saja. Dilihat dari podium, alun-alun dibagi menjadi beberapa area. Terdapat orang-orang di setiap area, duduk secara berurutan sesuai dengan status dan tingkat budidayanya. Para murid Xingyi memimpin Ye Chong dan yang lainnya ke pintu masuk alun-alun utama. Dia memberitahu semua orang, kursi di alun-alun dibagi menjadi beberapa area berbeda sesuai dengan statusnya. Tak perlu dikatakan lagi. Semua orang dapat melihat bahwa di depan adalah orang-orang dengan status tertinggi lainnya, menatap tajam podium di hadapannya. Daerah-daerah selanjutnya berstatus menengah dan cukup kuat. Meskipun status dan kekuatan mereka berbeda, harapan dan keingintahuan orang-orang ini terhadap konferensi penginjilan ternyata sama. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Di sekitar alun-alun, ada beberapa murid yang mengenakan seragam jubah biru menjaga ketertiban. Mereka tampak serius dan berjalan dengan mantap, mengamati kerumunan dengan mata tajam dari waktu ke waktu untuk memastikan semuanya beres. Seperti murid Xingyi, mereka semua berasal dari Pulau Abadi Chihang. Saat ini orang-orang berbisik-bisik dengan penuh semangat, mendiskusikan konferensi penginjilan yang akan datang. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan langka untuk promosi. Saya mendengar bahwa Guru Chihang adalah penguasa Pulau Abadi Chihang. Kultivasinya tak terduga, dan khotbahnya pasti luar biasa. Ya, saya mendengar bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas serta memiliki pengetahuan yang luas. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mendengar khotbahnya bergema. Saya ingin tahu apa yang akan dia bicarakan. Apakah itu pengalaman kultivasi atau metode rahasia keabadian? Tidak peduli apa itu, saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Saya mendengar dari keluarga saya bahwa ketika menjadi master biasanya memberi ceramah, bunga abadi di langit akan berjatuhan, mata air spiritual akan muncul dari dalam tanah, dan seluruh ruangan akan dipenuhi energi peri. Saya ingin tahu apakah kita cukup beruntung untuk melihatnya, kata seseorang dengan penuh kerinduan. Benarkah? Luar biasa sekali. Saya pasti merasa senang karenanya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa ketika seorang ahli berkhotbah, dia akan menggunakan musik peri untuk mengajar. Bahkan Taoisme yang paling rumit pun dapat membuat orang memahaminya segera. Seperti yang kamu dengar, murid yang baru saja berbicara melanjutkan. Hei, kalau begitu, kita harus mendengarkan baik-baik. Mungkin kita bisa memahami beberapa Taoisme yang biasanya sulit dipahami. Bimbingan pada jalur kultivasi Anda sendiri, dan terus-menerus mengejar alam yang lebih tinggi.
Ini benar-benar meriah. Saya belum pernah menghadiri pesta semarak ini, kata Zhou Qiong dengan kagum, matanya penuh kegembiraan, melihat ke kiri dan ke kanan. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Ya, saya benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak makhluk kuat di luar dunia seni bela diri Tiongkok. Ye Chong menemukan bahwa hanya 1/5 orang di sini yang datang untuk mendengarkan dunia seni bela diri, dan mereka semua adalah makhluk terkemuka di dunia seni bela diri. Dan orang-orang ini hanya dapat menempati beberapa posisi di tengah. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah murid dari kekuatan kuat yang tidak diketahui dunia seni bela diri. Sekte Raja Wuchen Jie hanya dianggap biasa-biasa saja di sini. Saat energi spiritual dihidupkan kembali, semakin banyak kekuatan tersembunyi terungkap. Tapi Ye Chong tidak menyangka ada begitu banyak kekuatan tersembunyi. Dari para tuan muda ini, Ye Chong bisa merasakan betapa serunya dunia kultivasi pada masa kejayaannya. Namun, Ye Chong tidak bersemangat seperti yang lain. Karena tujuan kunjungannya kali ini bukan untuk menghadiri apa yang disebut pertemuan penginjilan, dia menggunakan ini untuk menyembunyikan identitasnya dan datang mencari Yin Zuer. Orang yang sama yang mengembangkan game VR, Mo Liqing, kepala desa Nantianmen, dan Ye Chong berkata bahwa menemukan orang ini mungkin membantu Ye Chong menciptakan banyak dunia berbeda. Saat itu, bisa digunakan untuk mempersenjatai dunia pencaksilat di Tiongkok. Selain itu, Ye Chong juga bisa menggunakan ini untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Ketika Ye Chong mengetahui bahwa dunia seni bela diri barat telah menciptakan dewa-dewa palsu, Ye Chong tahu bahwa ia harus mempercepat masalah ini. Jika tidak, cepat atau lambat dunia seni bela diri Tiongkok akan dikalahkan. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, murid di Xing Yi berkata, "Oke, berhenti bicara, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, murid di Xing Yi membawa semua orang ke area di tengah. "Kalian bisa tinggal di sini," kata murid berbaju hijau. "Apa? Tidak ada yang dilakukan di sini," protes Chen Jie. Bagaimanapun, dia juga tuan muda dari Sekte Raja Wu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak pantas mendapatkan kursi? Murid Xing Yi mendengus dan berkata, "Kamu masih ingin tempat duduk? Ada tempat duduk di depan, tetapi kamu tidak bisa pergi ke sana." "Saya berbeda dari mereka, saya dari Sekte Raja Wu." Dikatakan, dia mengira Ye Chong dan sekelompok orang inilah yang menurunkan standarnya. Sekte Wuang, murid Xing Yi berpikir sejenak. Ketika Chen Jie melihat kemunculan murid Xing Yi, dia tahu ada sesuatu yang terjadi, dan segera berkata dengan penuh semangat, "Ya, saya dari Sekte Raja Wu." Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan benda lain dan diam-diam memasukkannya ke tangan murid Xing Yi. Meski sangat rahasia, banyak orang melihatnya, dan benda itu memancarkan semburan cahaya keemasan. "Karena kamu adalah murid Raja Wu Sekte, kamu bisa pergi ke area di depan," kata murid berbaju hijau sambil menunjuk ke tempat di depan. Meski bukan bagian depan, dan juga merupakan pilar batu paling umum, namun tetap ada tempat duduknya. Chen Jie kembali menunjukkan ekspresi bangga dan superior. Saat ini, Fu Hongyu datang dan berkata, "Oh, Saudara Chen Jie, kamu masih yang terbaik, bisakah kamu membawaku bersamamu? Tolong." Chen Jie menjadi sombong lagi dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Kamu mau ikut denganku?" "Tentu saja, Saudara Chen Jie masih lebih baik daripada beberapa orang," katanya sambil menatap Zhou Qiong. Zhou Qiong mendengus dengan nada menghina. "Oke, kurasa aku tidak akan menolak permintaan si cantik," kata Chen Jie. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zhou Qiong,
Gong Qianyu dan Liu Jing. Artinya jelas, dan itu juga menyiratkan bahwa jika mereka bertiga mau, dia bisa membawa mereka ke depan. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun kecuali Fu Hongyu yang ingin mengikuti Chen Jie. Chen Jie tidak menyangka ketiga orang itu begitu dingin, dan dia sangat marah. Dia tidak mengerti apa yang baik tentang Ye Chong, dan mengapa wanita cantik ini begitu ingin mengikutinya. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan Fu Hongyu dianggap cantik, jadi dia tidak bingung. Haha, menurutku beberapa orang tidak pantas pergi ke sana. Tapi aku sangat mengagumi metodenya membujuk gadis kecil itu. Chen Jie memandang Ye Chong, nadanya penuh cemburu. Benar, saudara Chen Jie masih yang terbaik. Ayo pergi, tinggalkan sampah di sini, kata Chen Jie sambil menatap Ye Chong lagi. Wajah Fu Hongxue penuh amarah. Tapi dia adalah pria kasar yang tidak bisa berbicara dan tidak peduli dengan adiknya. Pada saat ini, sebuah suara manis tiba-tiba berkata, Ye Chong. Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Wang Sui. Bersambung.